Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Rahmati Robbi dari program studi Hukum Keluarga Islam akan membawakan tema yang berjudul Hukum Indonesia. Sekian. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang hukum di Indonesia. Memahami dasar-dasar dan pentingnya hukum di Indonesia. Oke, selanjutnya, mengapa hukum penting? Yang pertama, menjaga ketertiban masyarakat. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban individu. Yang ketiga, menjamin keadilan sosial. Yang keempat, pencegahan dan pengendalian kejahatan. Yang kelima, membangun sistem pemerintahan yang teratur. Oke, selanjutnya, sistem hukum di Indonesia. Dasar hukum. Yang pertama, UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di negara ini. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memiliki posisi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan bernegara. Yang kedua, undang-undang dan peraturan pemerintahan. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Presiden untuk mengatur hal-hal tertentu dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya, kecuali UUD 1945. Peraturan pemerintahan. Peraturan pemerintahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang secara teknis. Peraturan pemerintahan berfungsi sebagai aturan pelaksana atau penjabaran lebih lanjut dari materi yang sudah diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, kebijakan daerah. Pengertian kebijakan daerah. Kebijakan daerah adalah aturan, program, atau keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengelola wilayahnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Oke, selanjutnya jenis-jenis hukum penting. Kategori hukum di Indonesia. Menjaga ketertiban masyarakat. Hukum pidana. Yang kedua, hukum pidana hak dan kewajiban individu. Bagian dari hukum yang pidana ketiga, yang berfokus menjamin keadilan sosial pada pengaturan. Yang keempat, pencegahan dan pengendalian atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, membangun sistem dan pemerintahan dikategorikan yang sebagai tindak pidana atau kejahatan. Oke, selanjutnya, yang kedua, mengapa hukum perdata? Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu satu dengan individu lainnya, termasuk badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama hukum perdata adalah pencegahan dan melindungi hak dan kewajiban individu atau badan hukum dalam interaksi sosial, ekonomi, dan keluarga. Selanjutnya, yang ketiga, mengapa hukum penting? Hukum administrasi. Yang pertama, hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu, warga negara dengan negara dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pencegahan dan terutama dalam aspek pengelolaan administrasi publik. Hukum ini bertujuan untuk mengatur bagaimana negara melalui lembaga atau pejabat administrasi menjalankan tugas-tugas menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang. Yang ketiga, oke, selanjutnya, proses hukum, tahapan proses hukum.
Yang pertama, penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua istilah yang sering digunakan dalam konteks memperoleh maklumat atau fakta, tetapi mempunyai perbedaan dalam penggunaan dan tujuan. Penyelidikan merujuk kepada proses pengumpul, menganalisis, dan mentafsirkan maklumat secara sistematik untuk mencapai pemahaman atau penemuan baru. Penyelidikan seringkali dilakukan dalam bidang akademik, sains, atau teknikal untuk menghasilkan pengetahuan. Penyidikan merujuk kepada proses mencari dan mengumpul maklumat dan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu. Istilah ini seringkali digunakan dalam konteks penyiasatan yang dijalankan oleh pihak berkuasa atau pihak yang berkenan, seperti polis untuk mencari bukti berkaitan dengan sesuatu case atau jenayah. Yang kedua, penuntutan. Penuntutan biasanya diwakili oleh pendakwa raya yang bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan tertuduh di mahkamah. Tujuan penuntutan. Tujuan untuk penuntutan adalah untuk memastikan keadilan ditegakkan, yaitu seseorang yang melakukan jenayah menerima hukuman yang sesuai berdasarkan undang-undang, dan bagi pihak yang tidak bersalah pula mereka dibebaskan. Yang ketiga, persidangan. Persidangan merujuk kepada satu pertemuan resmi atau sesi yang diadakan untuk membincangkan, menilai, atau membuat keputusan mengenai sesuatu isu, perkara, atau case tertentu. Dalam konteks perundangan, persidangan sering dikaitkan dengan proses mahkamah atau pembicaraan, tetapi ia juga boleh merujuk kepada perjumpaan dalam berbagai bidang lain seperti akademik, perniagaan, atau politik. Yang keempat, putusan dan upaya hukum. Dua istilah yang digunakan dalam konteks perundangan, khususnya dalam sistem peradilan, kedua-duanya merujuk kepada langkah-langkah yang berkaitan dengan proses pembicaraan dan penyelesaian case di mahkamah. Putusan merujuk kepada putusan yang dibuat oleh hakim atau mahkamah setelah mendengar dan menilai hujah serta bukti yang dikemukakan dalam satu case. Putusan ini boleh melibatkan case jenayah, sivil, atau administrasi. Upaya hukum. Upaya hukum merujuk kepada langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang tidak puas hati dengan putusan mahkamah untuk mencari penyelesaian melalui saluran perundangan yang lain. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjut. Edukasi hukum, Hak asasi upaya manusia. meningkatkan kesadaran hukum. Yang pertama, Pendidikan hukum di hak asasi sekolah manusia. tinggi, Perlindungan hak asasi integrasi manusia materi hukum merujuk dan kepada kurikulum. usaha untuk Kampanye memastikan bahwa kesadaran setiap individu menikmati hukum hak-hak dasar inisiatif oleh yang dijamin pemerintah oleh dan undang-undang, NGO untuk perjanjian seminar antar dan bangsa, dialog. dan Peran media prinsip-prinsip moral, menyebabkan penyebaran tanpa informasi hukum melalui sebaran media sosial dan diskriminasi berita. atau penyalahgunaan kuasa. Hak Oke, asasi selanjutnya. manusia Edukasi hukum, upaya merangkumi meningkatkan kesadaran berbagai hukum. hak yang Pendidikan hukum di melibatkan sekolah tinggi, kebebasan, kesejahteraan, dan integrasi martabat materi hukum individu dan sebagai kurikulum. manusia. Perlindungan Kampanye hak asasi kesadaran manusia penting untuk hukum memastikan inisiatif keadilan oleh sosial, pemerintah kebebasan, dan dan kemanusiaan NGO untuk seminar dan dialog. dalam Peran sebuah media masyarakat. menyebabkan Yang kedua, penyebaran landasan hukum informasi hukum perlindungan HAM. melalui media sosial dan Landasan berita. hukum perlindungan HAM Indonesia dapat selanjutnya. ditemukan dalam Edukasi berbagai peraturan hukum, upaya perundang-undangan, meningkatkan baik yang kesadaran bersifat hukum. nasional maupun Pendidikan hukum di internasional. sekolah tinggi, Berikut adalah integrasi materi beberapa hukum dan landasan kurikulum. hukum Kampanye utama. kesadaran Yang pertama, hukum UUD inisiatif oleh 1945. pemerintah dan NGO UUD untuk seminar dan Undang-Undang dialog. Dasar Negara Peran Republik media Indonesia tahun menyebabkan 1945, penyebaran pasal informasi hukum melalui 28A media sosial hingga dan pasal berita. 28J dalam
Undang-Undang Oke, 1945 mengatur tentang edukasi hak hukum dasar upaya setiap warga meningkatkan negara, kesadaran hukum. setiap hak untuk Pendidikan hidup, hukum hak di untuk sekolah bebas tinggi, dari penyiksaan, hak atas integrasi kebebasan materi pribadi, hukum dan hak atas kurikulum. pengakuan dia di Kampanye hadapan kesadaran hukum, dan hak atas hukum pekerjaan serta inisiatif oleh kesejahteraan. pemerintah dan NGO untuk Yang seminar ketiga, dan dialog. peran lembaga Peran media negara dan masyarakat sipil. menyebabkan Peran penyebaran lembaga dan informasi masyarakat hukum sipil melalui media sosial dalam dan perlindungan berita. dan pemajuan hak asasi manusia Oke, atau HAM selanjutnya sangat penting edukasi hukum karena keduanya saling upaya melengkapi meningkatkan dalam kesadaran hukum. menciptakan Pendidikan hukum di sekolah lingkungan tinggi, yang kondusif bagi integrasi materi hukum dan penghormatan terhadap kurikulum. hak-hak dasar manusia. Kampanye kesadaran hukum Berikut, inisiatif oleh pemerintah berikut peran dan lembaga negara. NGO untuk Yang seminar pertama, dan Presiden. dialog. Peran Sebagai media kepala negara. menyebabkan Yang kedua, penyebaran Dewan Perwakilan informasi Rakyat hukum atau melalui DPR media sosial dan berperan berita. dalam pembentukan undang-undang yang Oke, mendukung perlindungan selanjutnya HAM. Yang edukasi ketiga, hukum upaya Komisi Nasional meningkatkan Hak Asasi kesadaran hukum. Manusia Pendidikan atau hukum di sekolah tinggi, Komnas HAM. integrasi materi Komnas HAM hukum dan berperan sebagai kurikulum. lembaga Kampanye independen kesadaran yang memantau dan meneliti hukum pelanggaran inisiatif HAM di oleh Indonesia. pemerintah Yang dan keempat, NGO Mahkamah untuk seminar Konstitusi dan dialog. atau MK. Peran media MK memiliki peran menyebabkan penting dalam menguji penyebaran undang-undang informasi hukum terhadap melalui media sosial dan berita. Undang-Undang 1945 Oke, yang dapat selanjutnya berdampak langsung edukasi pada hukum perlindungan HAM. upaya Yang kelima, meningkatkan kesadaran polisi hukum. dan jaksa. Pendidikan Aparat hukum di penegak sekolah hukum tinggi, seperti kepolisian dan kejaksaan integrasi memiliki materi peran hukum vital dan kurikulum. dalam menegakkan hukum Kampanye terkait dengan kesadaran pelanggaran HAM. hukum inisiatif Peran oleh masyarakat sipil. pemerintah dan Pertama, NGO organisasi untuk seminar non-pemerintah dan dialog. atau Peran media NGO. menyebabkan Lembaga ini memiliki penyebaran peran utama informasi dalam hukum melalui media sosial dan berita. mengadvokasi dan memperjuangkan Oke, pemenuhan selanjutnya HAM. edukasi Yang kedua, hukum media massa. upaya Media meningkatkan massa kesadaran memiliki hukum. peran vital Pendidikan hukum dalam di sekolah menggunakan tinggi, pelanggaran HAM. Yang ketiga, integrasi masyarakat materi umum hukum dan dan kurikulum. aktivis. Individu dan Kampanye kelompok kesadaran masyarakat dapat berperan dalam hukum inisiatif perjuangan hak oleh mereka sendiri pemerintah dan dan hak orang lain NGO melalui untuk aksi seminar dan sosial. dialog. Yang Peran keempat, media akademisi dan menyebabkan peneliti. penyebaran Akademisi informasi berperan hukum melalui media sosial dan berita. memberikan kajian-kajian ilmiah yang Oke, mendalam selanjutnya tentang pelaksanaan edukasi hukum dan tantangan upaya HAM. meningkatkan kesadaran hukum. Pendidikan hukum. Oke, selanjutnya tantangan dalam penegakan hukum. Masalah yang dihadapi. Yang pertama, korupsi dalam sistem hukum. Korupsi dalam sistem hukum adalah tindakan pidana yang terjadi ketika seseorang yang memiliki kewenangan atau jabatan publik menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang merugikan kepentingan umum dan negara. Dalam sistem hukum, korupsi bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga prinsip-prinsip etika dan keadilan. Penanggulangan korupsi memerlukan peran berbagai lembaga hukum, kebijakan yang tepat, serta dukungan masyarakat. Yang kedua, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat merupakan masalah yang cukup kompleks dan seringkali menjadi hambatan dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dan menjalankan hak serta kewajiban dengan baik. Kesadaran hukum yang rendah dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pelecehan terhadap hak asasi manusia, serta ketidakmampuan untuk memanfaatkan sistem hukum secara optimal untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat. Beberapa faktor masyarakat. Yang ketiga, hambatan dalam akses keadilan. Hambatan dalam akses keadilan di Indonesia dapat terjadi karena berbagai faktor yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Akses keadilan yang terbatas menghalangi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan terpinggirkan, untuk memperoleh hak-hak mereka, baik itu dalam hal perlindungan hak asasi manusia, penyelesaian sengketa, atau perlindungan hukum dari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Berikut salah satu faktor atau hambatan utama dalam akses keadilan di Indonesia, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi
atau biaya tinggi. Proses hukum seringkali melibatkan biaya yang cukup besar seperti biaya pengacara, biaya administrasi, pengadilan, biaya saksi, dan biaya lainnya. Oke, selanjutnya, edukasi hukum, upaya meningkatkan kesadaran hukum. Pendidikan hukum di sekolah tinggi, integrasi materi hukum dan kurikulum. Kampanye kesadaran hukum, inisiatif oleh pemerintah dan NGO untuk seminar dan dialog. Peran media menyebabkan penyebaran informasi hukum melalui media sosial dan berita. Oke teman-teman, ini kesimpulan dari materi yang tadi. Membangun masyarakat yang tahu hukum. Hukum sebagai landasan keadilan, melindungi hak dan menjaga ketertiban. Peran individu, memahami hukum untuk perlindungan diri dan mencegah pelanggaran. Oke. Oke. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.